Dapatkah Toyota mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar atau market leader di Indonesia? Dominasinya di pasar otomotif Indonesia? Kali ini, mari kita bahas bagaimana performa jualan Toyota dari semester pertama Januari sampai Juni bersama Andrea Automotive Page, Automotive Inspiration. Dapat nggak ya Toyota mempertahankan posisinya? Teman-teman, Toyota berada di Indonesia lebih dari 40 tahun dan menjadi top brand atau merek teratas nomor satu dalam hal pencapaian penjualan dan market share pangsa pasar di Indonesia. Sekarang, bagaimana performa jualan mereka? Apakah Toyota berhasil atau dapat mempertahankan dominasinya di pasar Indonesia? Dengan ada gempuran-gempuran dari merek-merek dari China, menawarkan teknologi terbaru dengan electric vehicle-nya, dan juga menawarkan harga yang lebih terjangkau. Bagaimana Toyota memperhatikan atau memastikan hal ini? Kita lihat pasar otomotif Indonesia seperti yang telah kita bahas memang terkoreksi cukup dalam. Secara wholesale kalau kita perhatikan di Toyota secara wholesale tahun 2024 turunnya itu hampir 20% turun. Terkoreksinya cukup dalam. Retail sales itu turun 14%, teman-teman. Retail sales turun 14%. Ini dampak dari market yang melesu, daya beli yang menurun dari masyarakat di Indonesia, dan juga kita kalau perhatikan kondisi politik, inflasi, dan juga kenaikan harga-harga barang konsumsi membuat pembelian mobil turun dan terkoreksi. Prediksi kami outlook 2024 tidak akan lebih dari 1 juta pastinya. Estimasi kami adalah 875 ribuan sampai 900 ribu. Itu optimis yang ada ya. Jadi teman-teman, ini market yang ada. Ini adalah kondisi pasar otomotif yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana dengan Toyota? Apa yang dialami oleh Toyota secara merek teman-teman untuk kita perhatikan? Kita mau lihat adalah secara merek, kalau kita perhatikan Toyota, wholesales, secara tren ya, kalau kita lihat month to month trend, trennya Toyota semester pertama ini turun. Trennya. Januari ke Februari naik karena ada supply untuk IEMS yang ada, pameran. Tapi kalau kita perhatikan Februari, Maret, April dia turunnya cukup dalam. Ada Maret, April bahkan turun hampir 30%-an. Dia turun di Maret dan April kalau kita perhatikan teman-teman. Tapi dia mulai naik dari April ke Juni. Dan kita prediksi di Juli dengan adanya Gaikindo, dengan adanya Gias, dia juga akan naik. Tapi secara overall wholesale, Toyota, kalau kita perhatikan teman-teman yang ada, kalau kita lihat Toyota turunnya sama dengan market gitu. Toyota secara brand Toyota turun 19% same to the market. Apa artinya? Toyota mengalami kesulitan juga ya, mengalami mempertahankan market share-nya cukup sulit nih untuk melihat. Ini yang kita lihat secara wholesale. Dia tidak bisa lebih baik atau tidak bisa lebih baik dari market yang turunnya 19% untuk sampai semester pertama. Sekarang bagaimana dengan kalau kita perhatikan di retail sales-nya? Trennya sama. Trennya turun, tapi tidak lebih dalam. Nah, Toyota dengan jaringan network-nya yang ratusan network ataupun dealer yang ada, brandingnya yang sudah ada, secara retail sales, Toyota turun 10,3%, teman-teman. Dibanding dengan tahun lalu. Lebih baik dari turunnya market. Apa artinya? Kekuatan merek dari Toyota, juga jaringan dealernya yang kuat, masih menjadi pilihan dari masyarakat di Indonesia. Namun, mari kita perhatikan model by model. Tadi kalau kita lihat wholesale turunnya hampir 19% gitu ya teman-teman.
kita mau lihat bagaimana Toyota product mix. Product mix dari Toyota ini menentukan apa sih product mix? Nah, kita tulis ya. Kita sedikit mempelajari apa itu product mix. Ini adalah komposisi jualan untuk kita perhatikan. Ini adalah komposisi jualan dari Toyota yang ada. Ya, komposisi jualan ini kalau kita lihat, Toyota mempunyai backbone atau mempunyai komposisi cukup merata. Ini yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan nih ya, Avanza, Calya, Innova, Toyota tidak ada semua model Toyota di dalam produk mix dia merata. Di bawah 20%. Gitu ya. Di bawah 20% teman-teman. Hampir 18-20%. Dan kalau kita perhatikan ini cukup sehat. Karena Toyota memiliki model-model yang disukai di pasar dan menjadi backbone juga gitu. Tidak mengandalkan satu model saja. Ini yang menjadi salah satu kunci sukses Toyota. Berarti Toyota punya model, hampir semua lini modelnya secara garis besar disukai pasar. Nah, sekarang komposisinya kalau kita perhatikan dari Toyota ya. Toyota Avanza dia 18,5%. Lalu Calya 14%, nomor 2. Innova yang di sini non-hybrid ya. Kalau kami sebut yang hybrid itu Zenith Hybrid. Kalau ini Innova 13,2%. Rush 12,7% dan Zenith 7%. Namun kalau kita perhatikan Fortuner, Veloz, dan Hilux, ini Toyota perlu memperhatikan ataupun perlu lihat juga nih. Bagaimana model-model mereka yang dibawa. Ya, jadi di bawah 10% ini adalah model-model yang perlu memperhatikan Toyota karena nggak terlalu populer nih. Bahkan race di SUV low-nya juga nggak populer. Nah, Toyota mengandalkan MPV-nya dari yang ada, jadi MPV-nya cukup strong. Rush yang ada di SUV-nya dengan 12,7 market composition atau product mix-nya yang ada. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini kalau kita simpulkan product mix dari Toyota, product mix Toyota merata, kawan-kawan. Ini yang kita mau lihat. Ini kekuatan Toyota. Tapi kita mau perhatikan model by model dari Toyota. Ini yang kita mau lihat ya, bagaimana by model dari Toyota tersebut yang kita mau perhatikan teman-teman di sini. Yuk, Avanza. Nah, ini yang kita mau lihat ya. Terkait dengan Avanza, menarik nih. Kita melihat Avanza, kalau teman-teman perhatikan juga, dia turunnya lebih dalam daripada market. Avanza Januari-Juni, Avanza ya kalau kita perhatikan, Januari-Juni marketnya masih tahun lalu 30 ribuan dia berhasil jualan. Tahun ini hanya 24 ribu. Rata-rata penjualannya pun turun. 2023 dia bisa jualan lebih dari 5.000 unit sebulan. Dan kalau di 2024 bulanannya hanya 4 ribuan, turun 1.000. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, di sini Avanza yang ada, dia turun lebih dari 1.000 unit per month, per bulan. Turunnya ya, bayangkan kawan-kawan yang ada. Jadi ini struggling pasti. Toyota pasti di secara unit ataupun secara model cukup turun. Bagaimana dengan Calya? MPV medium low-nya mereka, Calya turunnya tadinya bisa jualan hampir 4.000 unit, 3.800 unit per bulan rata-rata. Sekarang turun menjadi hanya 3.000-an unit. Rata-rata jualan di 2024. Dia turun lebih dalam dari market. Ya. Jadi kalau Calya performance-nya turun lebih dalam dan sekarang hanya kalau kita perhatikan turunnya Avanza sama Calya turunnya itu kurang lebih 800 unitan turun. Ini drop-nya ya. Jadi ini adalah kedua ini adalah drop. Marketnya drop nih secara model. Sekarang kalau kita perhatikan ya. Ini yang kita mau perhatikan teman-teman.
yang ada. Lalu kita mau perhatikan lagi dari sini teman-teman yang kita mau lihat adalah bagaimana dengan model lain. Kalau kita simpulkan, si Toyota struggling nggak? Struggling. Karena dengan kompetisi yang ada dan juga dengan kita memperhatikan Avanza dan Calia-nya sebagai backbone nomor satu, nomor 2-nya turun lebih dalam. Itu yang terlihat ya untuk Toyota. Sekarang kita mau lihat Innova-nya. Teman-teman kalau kita perhatikan, Innova ini kita bukan bicara yang hybrid dulu ya. Saya pindahkan atau saya pisahkan antara hybrid Zenith dengan yang gasolin atau yang ICE yang ada. Teman-teman kalau kita perhatikan di sini, bagaimana dengan Toyota? Kalau kita lihat, Toyota Innova dia jualan bisa 3 ribuan, ini backbone juga ya di 2024 dan kalau kita perhatikan Januari Juni, nah menarik, Innova dengan Zenith-nya, dengan ICE-nya yang ada, justru trennya adalah naik nih Innova. Innova secara Januari Juni kalau kita perhatikan jualannya hanya 14 ribuan. Tapi kalau kita lihat di 2024, Innova justru secara year to date atau komparasi year to year-nya itu 19,1% naik teman-teman. Ya, jadi dia secara year to year, year on year yang ada dia naik 19,1%. Ini backbone-nya Toyota. Innova tampaknya populer banget dan menjadi medium up MPV dengan harga 400 sampai 500 jutaan lebih menjadi salah satu backbone yang ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat average jualannya dari month to month mengalami koreksi. Tapi Innova ini yang menolong Toyota yang ada. Bagaimana dengan RAS? Kalau kita perhatikan dengan Toyota RAS yang ada, turunnya lebih dalam dari retail sales. Dia lebih baik dari wholesale turunnya. RAS itu turun, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, RAS turun 15,9% atau 16%-an. Secara average turun juga ya, kalau kita perhatikan 2023 jualan dia 3.278 unit per bulan. Sekarang average-nya 2.743 unit. Apa yang terjadi dengan RAS? Kita melihat di segmen SUV banyak sekali model-model ataupun RAS yang turun tadi. Dia secara year to year turun 15,6%, 15,9% tepatnya. Ini turun kalau RAS ya, year on year-nya. Ini kalau kita perhatikan adalah ini yang kita mau perhatikan bagaimana average jualannya mereka. Gitu ya. Ini yang kita mau lihat dan perhatikan. Sekarang, bagaimana dengan merek lain? Bagaimana dengan model lain dari Toyota? Bagaimana model-model dari Toyota yang lain yang ada, teman-teman? Nah, Innova, kembali Innova. Sekarang kalau kita perhatikan yang hybridnya, Innova Zenith Hybrid, itu total jualan atau Zenith ya. Kalau kita perhatikan Innova Zenith, teman-teman, ini si Zenith-nya ini, kalau kita lihat, Zenith, kawan-kawan, itu naik 8,8% year on year. Kalau kita lihat ya, ini adalah backbone-nya Toyota. Jadi model Toyota yang tidak turun hanya Innova saja. Itu yang kita mau perhatikan ya. Dan kalau kita lihat rata-rata jualannya, turunnya cukup dalam nih, 500-an unit per bulan. Hampir 700-an unit per bulan. Jadi kalau Zenith ini kalau kita perhatikan, meskipun dari average per month-nya, itu kalau average per month atau per bulan, itu turun hampir 700 unit per bulannya. Jadi ini yang pasti membuat Toyota cukup struggling juga, tertantang juga untuk hal tersebut. Bagaimana dengan Agya-nya? Wah, ini Agya ya. Kalau kita perhatikan dengan Agya-nya, kalau kita lihat teman-teman, Agya, dia mengalami turun juga 21 Agya turun 21,1%. Secara bulanannya itu turunnya 300%. Ini yang kita perhatikan dari model Toyota. Sekarang kita lihat model lain. Veloz.
Veloz lebih dalam turunnya teman-teman. Wow, ini yang perlu diperhatikan oleh Toyota ya. Jadi kalau kita perhatikan Veloz, itu turunnya hampir 42% tahun lalu dibanding tahun ini. Wah, ini yang jadi model MPV-nya Toyota, di mana Avanza Veloz yang ada. Ini Avanzanya sih oke, tapi Veloz kelihatannya kalau kita lihat di sini, Veloz mengalami gempuran yang cukup dalam atau persaingan yang makin ketat di segmen ini karena harga dia hampir menyentuh 300 jutaan dari Veloz, sedangkan merek-merek lain memberikan beberapa alternatif buat di segmen ini. Veloz turunnya 42% turun year on year. Wow, ini yang kita lihat ya teman-teman. Jadi year on year-nya Veloz turun 42%. Dan Fortuner, untuk Fortuner dia turun juga 18,8%. Jadi kalau Fortuner, kalau kita perhatikan Fortuner, dia turun 18,8%. Turun. Ini yang kita perhatikan bagaimana Toyota mengalami dominasinya mulai terganggu nih. Mulai terusik dengan merek-merek yang ada. Kuenya makin kecil secara market, tapi mulai tergerus juga ya. Mulai dia ambil juga oleh merek-merek lain dan preference dari masyarakat yang ada. Mari kita perhatikan lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu adalah model-model dari Toyota yang kita bisa simpulkan. Jadi kawan-kawan, apakah Toyota dapat mempertahankan dominasinya? Boleh likes, boleh komen di bawah untuk melihat hal ini. Tapi satu hal yang pasti yang harus diperhatikan oleh Toyota adalah Toyota harus memperhatikan bagaimana produk. Ini buat Toyota ya. Bagaimana produk solution ditawarkan buat masyarakat di Indonesia. Tadi kita melihat di top 10-nya mereka, bagaimana Veloz, ini yang perlu diperhatikan adalah Veloz, turunnya sangat dalam untuk Toyota, dan juga beberapa merek lain tadi yang MPV-nya itu turun semua, teman-teman. Toyota hampir semua produknya turun, lebih dalam dari market, dari yang ada, cuma Innovanya saja, hanya Innova, Zenith, ataupun yang ICE model yang naik, kawan-kawan. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Oke, Sobat Andrea Autopage, sekarang itu yang ada. Jadi boleh di-like, boleh di-share, dan juga untuk melihat bagaimana dominasi Toyota di Indonesia, apakah mulai memudar atau Toyota dapat mempertahankan dominasinya di Indonesia. Terima kasih.